Ini gue merangkum banyak pertanyaan orang-orang ya. Jadi kita jawabnya di sini aja deh. Apa yang membuat sebuah jam tangan itu jadi ikonik? Ini pertanyaan yang Iconic. sangat klasik sekali. Sangat amat klasik. Sangat klasik. Pernah nggak bro kepikiran kenapa ada jam yang biasa aja tapi jadi legend? Apa sih yang bikin sebuah jam tangan bisa disebut ikonik? Pertanyaan lu kayak newbie sih sebenarnya. Halo semuanya, kembali lagi di Hobi Jam TV. Ada vibrasi. Kita biar tampil beda. Kita kali ini mau bahas sisi lain di dunia jam tangan. Itu judulnya bagus banget ya. Siapa bikin judulnya? Saya. Loh? Saya. Oh ribet sih lu bikin judul. Ayo dia. Selalu ada sisi lain. Betul. Gua bakalan tanya-tanya sama lu yang jawab. Jadi gue di sini gue hostnya. Enak ya? Susah host lah. Hostnya harus nanya. Ada jam tangan itu yang modelnya itu overhype, tapi kualitasnya tuh biasa aja. Pernah gak sih kepikiran kenapa ada jam tangan yang harganya selangit, tapi kalau kita lihat speknya, kok biasa aja bos? Apakah kita cuman bayar buat mereknya, atau ada alasan lain di balik hype tersebut? Silakan. Keren. Habis itu gue tanya balik ya. Okay. Coba jawab. Jadi lu nyebut ini jam ada sisi hype-nya, tapi sebenarnya biasa aja, tapi dia overpriced, maksudnya overrated gitu. Iya, maksudnya kenapa ada jam tangan itu yang sebenarnya tuh overhype gitu. Ya pertanyaannya kenapa ada seperti itu? Ya kenapa ada? Balik ke selera masing-masing. Udah gitu doang? Enggak dong. Oh lagi? Karena gini ini buat netizen juga. Karena kan sepengalaman gue nih, orang kalau suka sama jam tangan tuh punya feeling yang berbeda-beda. Oke. Nah, lu bisa ngomong itu overrated karena itu menurut lu. Oke. Menurut orang belum tentu. Bisa aja tuh terjadi perbedaan selera. Selera lu tuh nggak di jam yang ini, tapi di jam yang lain. Oke. Sehingga membuat tuh ngerasa jam ini kayaknya kemahalan deh, kayaknya nggak pantas ya jam segini. Ya. Tapi buat sebagian orang ini bisa aja jam ini tuh emang pantas. Contoh, gue kasih contoh. Misalnya merek Moser. Tahu nggak? Tahu. Nah, itu harga kan nggak murah. Harga ratusan juta juga. Betul. Dayanya cuma polos doang. Simple, polos, bulat. unik. Ya, orang kalau nggak ngerti ngeliatnya apa sih? Jam cuma bulat begini doang. Kenapa gue nggak beli EP aja? Ya kan bentuknya lebih keren, dipakai lebih keren. Kenapa gue nggak beli merek lain gitu? Hublot atau Panerai atau Rolex. Kenapa beli Moser? Ya mungkin menurut itu kayak ini overrated gitu. Tapi sebagian orang tahu ini movement-nya bagus. Ya kan ada nilai klasiknya, nilai simpelnya, nilai nggak lebaynya gitu. Karena nggak semua orang lebay kayak lu kan. Kalau lu kan lagi kan yang kayak ya. Hublot, Ferrari, ya kan yang pakai leather, yang pakai ada windernya, boxnya gini-gini. Coba lu sometimes tuh orang nggak mau lebay. Lu cek video gue pernah bilang gue suka sama Hublot Ferrari gak? Nggak pernah. Ya, tapi kalau Hublot? Gue suka Hublot yang simple. Biasa lu ya suka yang norak-norak. Hublot simple tuh apa? Classic Fusion. Terus? Udah. Lu itu selalu pakai Big Bang Unico. Big Bang salah satunya. Gue gampang Big Bang adalah salah satu model yang agak norak tapi gue suka. Tapi mostly gue suka yang Classic Fusion. Biasa lu yang norak-norak. Lu suka yang gold, emas, gonjreng. Biasa ente yang norak. Itu kan demi konten. Enggak ya kan. Sekarang dia serang aku demi konten si kampret. Demi konten. Tapi kayak begini. Tadi yang kayak si Willis itu ngomong tuh benar. Jadi itu balik lagi ke selera masing-masing. Bener gak? Yeah. Jadi ada orang mungkin bagi lu ngelihat jam tangan ini jam biasa. Benar. Tapi kok mahal gitu kan gitu loh. Materialnya biasa aja. Nah kalau si Willis dia suka jam tangan yang ogol-ogol. Jelas. Ya gak? Modelnya. Ogol-ogol. Salah satu yang gue suka. Iya udah lu iyain dulu. Iya salah satu yang gue suka. Oke. Nah Willis suka yang jam tangan yang gol-gol. Modelnya memang mostly banyakan sih biasa aja lah ya. Gol-gol biasa ya. Tapi materialnya wah worth it. Bener gak seperti itu? Salah satunya. Nah ya udah. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kita tadi bahas jam tangan yang dilihat underrated overrated. Kenapa jadi gold? Iya, maksud gua kan ente gak nyambung cuy. Pertanyaannya adalah kan overhype, ya kan overrated, tapi material tuh biasa aja. Ya gua kasih contoh. Nah itu kan kalau gua kan materialnya udah wah. Overhype itu ya tergantung siapa yang melihat. Overhype di mata lu belum tentu di mata orang lain sama. Oke. Kayak gitu. Salah satu tadi contoh Moser. Kenapa gue milih Moser? Atau Grand Seiko. GS. Ya kan. Nah Grand Seiko kayak dijual 100 juta ke atas kayak gimana gitu lo beli jam Jepang 100 juta. Tapi kan
ada orang yang lihat, oh ini movementnya nih gila nih. Iya. Ya, ada spring drive-nya, Ada spring drive. mesin apanya lah gitulah. Iya. Yang menurut dia tuh lebih bagus dibandingkan Rolex atau dibandingkan Swissmade. Betul. Nah gitu. Jadi balik lagi ke pandangan masing-masing. Tapi kalau menurut lo, salah satu brand yang lo bilang ini overrated tuh apa kira-kira? di pandangan gua, Pandangan lo? Pandangan Willis ya? Bukannya gua. ada yang murah, ada yang mahal. Ya ngomong silakan. Ngomong lah. Coba yang murah apa, yang mahal apa? Gue ini susahnya kayak gini nih. Gue ini gak boleh menjelekkan brand orang. Lu bukan menjelekkan, lu kan hanya honest review dong. Maksudnya lu kayak ini Kita nggak akan opini honest. pribadi. Kita gak bisa atas. Enggak, ini opini pribadi karena emang pasti bagi kita yang udah lama di dunia jam tangan pasti lu bakalan berasa yang di jam overhype sih gitu. Tapi kok bisa mahal ya gitu. Overhype ya. Kalau overhype sih mungkin gue gak. Tapi kalau menurut gue yang kayak harga terlalu mahal. Tapi dia gak hype sih. Nggak hype. Menurut gue Outlands. Outlands, tipe yang mana? Semuanya? Semuanya. Itu satu. Nah kedua, Eurowalk. harusnya dia nggak semahal itu. Lu karena lihat Atowak di titik gitu bro. Enggak. Karena Gue mending beli Atowak. daripada beli Eurowalk. Ya iya dong, karena lu udah lihat. Ya karena harganya reasonable. Ini tuh pandangan lu yang sekarang atau emang pandangan lu yang Enggak, tapi dulu? balik lagi kan orang beda-beda. Menurut gue Oke. MBNF Eurowalk itu overrated, terlalu mahal. Oke. Tapi di mata orang lain wajar dong, mahal kan bikinnya susah. Setuju. Ya kan bikin Setuju. kan bentuknya unik tuh, bikinnya kayak peluru apa kan susah bikinnya kan. Susah bikinnya betul. Keluarlah brand China atau Ya Atowak betul. ya kan dengan harga yang reasonable. Jauh lebih murah. Keluarlah Azimut. Azimut. Ya Iya kan? tuh. Lebih Dengan harga yang murah. 30 juta, 50 juta, Tapi under keren. 100 juta lah. Tapi Betul. ya just fine, oke pakai aja gitu loh. Betul. Ya Betul, kan, setuju. ya, balik lagi, tapi ada juga yang fans Euro kan. Memangnya kan lebih detail, lebih apa ya, benar juga sih. Iya. Betul juga. Makanya pandangan orang beda-beda, selera orang juga beda-beda. Iya. Itu yang over yang jadi itu tuh dua brand yang bagi lu tuh kayak over banget nih gitu ya. Ya, Kalau SYT gimana bro? pandangan gue terhadap dia, menurut gue dia keren karena dia berani mencoba sesuatu yang baru. Karena kan kita kan sebagai pencinta jam tangan, kita selalu pengen ada inovasi terbaru. Ya kan, nggak tahu deh itu jam bisa jadi kayak Seiko Astron gitu kan, bisa GPS gitu misalnya ya. Keren juga walaupun kita nggak suka jam baterai gitu kan. Bukan baterai sih, solar ya. Solar ya. Solar ya. Ya, Inovasinya bagus lah. Baterai juga cuma dicas pakai matahari solar sama Terus aja. lihat jamnya harus pakai kimia apa dia ada liquidnya kan Ya, jamnya terus kan? kalau XYT kan ada liquidnya segala macam. Kalau lu bilang brand seperti SYT itu bisa bangkrut tapi emang karena orang-orang zaman sekarang itu dia nggak ini kali ya, Inovasi. dia tidak berinovasi kali ya. Karena balik lagi. Orang mungkin usernya tuh belum pada bisa menerima gitu loh. Kalau ini jam balik lagi ke marketingnya, brandingnya, sama harga resale value-nya, sama historicalnya, emosi terhadap jam itu gimana. Nah itu semua pengaruh sih. pengaruh Karena semua sih. beberapa Setuju. brand tuh yang kita udah mulai berguguran. Betul. Kalau nggak salah U-Boat juga ada gugur ya. U-Boat tokonya gugur di sini di Indonesia tapi brandnya kan masih ada. Brandnya ada tapi kan dulu juga udah nggak ada. U-Boat terus XYT. Linda Werdelin Linda Werdelin. itu pun juga gue bilang dia Bagus. inovasi loh. Dia bisa berani bikin jam tangan yang segitu Keren menurut gua. keren ya, dari bodinya kan bener-bener kompleks itu ya, dia kan bodinya tuh ukir-ukiran. Padahal gitu kan. sebenarnya kalau mereka tuh susah butuh investor kan tinggal kontak ke kita ya. Enggak sih, enggak. Dia aja yang Loh. ngomong anjing. Enggak, dia aja ngomong. Loh. Lu disuruh take over nggak mau? Iya, take over bukannya lu investor, padahal lu Iya, bilang kan investor. Kita kan invest boleh dong. Alah. Menghidupkan lagi. Tadi baru makan bakmi aja kayak lu anjir. Invest di dunia di jam tangan Swiss sana ya. Pikiran off tech dulu. Iya. Pakai lu, Bener. lu juga. lagi pakai jam Gue lagi tangan. pakai Panda nih. Tuh kan, Panda. enggak cinta brand sendiri. Hah? Off tech midnight lagi dong. Ya kan udah lu yang pakai di situ. Kayaknya jam gue aja ini mulu kayak gue pakai ya. Iya. Banyak ya kayaknya. Ini off tech midnight yang kita pakai. Tapi hari ini baju lu keren bos. Oh iya dong. Mereknya apa? Baca dong. Ini baju VTNT. VTNT ya. Artinya apa? Nggak tahu artinya apa. Cuman ini baju ini dia bahannya premium, dipakainya nyaman banget. Terus bagi kalian semua mungkin yang mau tampil lebih stylish ya, yang anak-anak modis itu, ini baju Gue boleh pakai banget. ini jadi berasa tambah muda lagi nih. Iya. Kalau lu gua pakai sama. itu jadi tua. Muda lah. Gue masih yo man, what's up bro, gitu maksud gue ya. Nah kalau misalnya kalian pengen beli kaosnya ini gue bukannya promosi. Promosi tapi, namanya. iya, gue promosi yang gue mau pakai bos. Yang ini gue mau pakai, gue suka karena dipakainya enak, beneran nyaman. Iya tapi promosi.
Baik. Dan ini tuh dia bahannya premium. Jadi kalau kalian semua pengen beli bajunya langsung cek ke IG-nya Level Up Sneakers. Tokonya ada di pick tuh. Kalau kata netizen, aura pedagang lu kuat banget. Iya anjir. Gue gak dagang ya. Gue gak jualan ya. Gue bukan jualan. Kalian ngomong begitu. Iya. Cuma kan gue kan kalau gue kan bilang kalau pengen beli sama gue gitu maksud gue. Itu namanya dagang, Pak. Iya gitulah. Ini gue merangkum banyak pertanyaan orang-orang ya. Jadi kita jawabnya di sini aja deh. Apa yang membuat sebuah jam tangan itu jadi ikonik? Ini pertanyaan yang sangat klasik sekali. Sangat amat klasik. Sangat klasik. Pernah gak bro kepikiran kenapa ada jam yang biasa aja tapi jadi legend? Apa sih yang bikin sebuah jam tangan bisa disebut ikonik? Pertanyaan lu kayak newbie sih sebenarnya ini. Cibela ini yang prompter yang nanya anjing. Pertanyaan netizen cok. Yang kena gue lagi loh. Kesel gue lama. Iya dia bikin pertanyaan. Iya. Lu yang bikin, lu yang bacain komen orang-orang, lu yang rangkum, yang kena gua kan. Coba, apa silakan. Yang membuat sebuah jam tuh jadi ikonik? Mungkin modelnya biasa aja menurut lu kan, tapi dia jadi ikonik. Contoh misalnya, contoh ini misalnya. Ini mic-nya. Nggak pakai mic juga, ini ada ini. Oh iya. Contoh misalnya Rolex. Ya kan? Rolex ya. Dipakein ke atlet yang berenang, nyebrang. Ya nyebrang kan? Kemana? Berenang di sungai kan. Oh sungai, oke. Terus? Ya kan? Nah, terus jadi ikonik. Oh jam ini jadi tahan air tuh jadi ikonik. Oke. Ya kan? Dipakai di perang dunia keberapa? Panerai. Panerai itu Marina Militare. Dipakai sama army. Sama pasukan Itali. Oke. Ya kan? Jadi ikonik. Jadi sebenarnya pertanyaan lu newbie ya itu jawabannya. Bukan pertanyaan gua. Anjing coba dia nanya gantian gua juga balikin newbie lagi. Yaudah bantu jawab gua gitu. Nah begini. Apa? Jadi kenapa sebuah jam itu jadi ikonik ya? Nah itu. Apa? Nah itu dia. Tadi kan dijawab sama Willis. Contoh apa lagi? Gini, maksudnya lo kalau bilang ikonik itu agak-agak susah juga bro. Jadi ikoniknya gimana dulu? Lu yang nanya ikonik, kenapa jadi nanya ikonik gimana? Iya kan ganti lu yang nanya sama gue dong, coba. Ikonik itu coba lu mau gimana dulu? Contoh nih misalnya apa yang membuat sebuah jam itu jadi ikonik di mata lu? Bentuknya ya, bentuknya. Atau emang apa itu lu? Semuanya. Contoh misalnya lu kalau lihat Epi, udah jelas tuh bentuknya kan oktagon bezelnya. Oh. Kan jadi ikonik dan ya, Epi kan. Nah terus kayak misalnya Patek Philippe, Nautilus, ya kan? Dia kayak jendela. Lu pinter sih, lu pinter. Kayak panerai gitu, kupingnya gitu ya. Iya. Pak, beneran Bapak kalau ngomong potong saya mulu Pak, ntar yang marah penonton Pak. Oh iya. Nggak penonton pasti belain gua bro. Ini hostnya motong mulu anjir ya. Contoh panerai, dia ada kupingnya, ya kan? Dia ada luminornya. Apa namanya bilangnya? Hah? Ini apa namanya? Crown guard. Crown guard itu dia ya. Panerai dia ada crown guardnya. Itu kan sebuah jadi ikonik kan. Jadi ada ciri khasnya, ada karakternya gitu bro. Tapi kalau Rolex, apa yang ikoniknya? Ikoniknya Oyster. Rantai Oyster. Ya, dia kan dipakai sama Roger Federer buat main tenis. RM apa? RM. Ringannya. Bentuknya. Ya, bentuknya. Oke. Pakai enak di tangan. Ya, kalau kita bahas soal ikonik kayak gitu lah. Jam itu penuh dengan macam-macam. Historical, sejarah, desain, ikonik. Cerita di balik jam tangan itu sejarahnya. Kayak Rolex pun bikin kesalahan. Dia pernah bikin satu jam tuh. Kalau kita bilangnya tuh Fat Lady ya. Fat Lady itu kan adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Dia bikin ikonik. Rolex Pepsi, gendut, itu kesalahan jadi ikonik. Ya. Jadi malah dicari sama orang-orang. Ya itu pinter marketing. Dia bikin si jeweler yang Great White, itu juga menurut gue tuh kesalahan tuh. Karena kan panjang banget tuh, angka 12 ya kan. Kayak gigi hiu kan, gitu kayak gigi hiu putih kan. Itu pun juga jadi ikonik. Pokoknya kalau gitu udah terkenal masalah juga jadi bener. Bener. Jadi brandnya harus terkenal dulu. Iya. Bener gak? Baru bisa jadi icon. Dan yang ketiga, bro, banyak jam tangan modern yang udah futuristik, kenapa orang tetap masih suka yang klasik gitu? Lo sadar gak sih kalau misalnya di dunia fashion, dunia jam itu selalu bolak-balik, termasuk fashion baju gitu. Ya. Ya kan, ada orang yang lagi modern banget, terus tiba-tiba balik ke klasik, balik ke modern lagi. Jadi orang tuh pada sifat dasar itu orang tuh bosanan kayaknya. Dan memang kalau kita bilang fashion baju kan memang dia kan terus muter kan. Dia kan terus nanti balik lagi ke zaman dulu lagi. Gitu kan. Ya. Nah kayak untuk beberapa jenis jam tangan ya mempertahankan identitinya. Oke. Let's say kayak Cartier gitu ngomong. Cartier ya kan, Santos, Tank. Ya itu sesuai dengan vintage dia. Misalnya let's say kayak Panerai juga mempertahankan bentuknya dia, klasiknya dia kayak gitu. Rolex juga, Epi juga. Kayaknya hampir semua jam tangan itu mempertahankan klasiknya deh. Kecuali Hublot. Klasik fusion. Bukan klasik fusion. Bener dong. Klasik dia fusion. Habis gue liat Hublot dia bikin
Spirit of Big Bang kayak rem. Ya. Terus dia bikin lagi yang kayak Cartier sekarang agak ngotak. Tapi kan susah ya kalau Hublot itu kan dia kan brandnya juga dibilang juga masih baru sebenarnya hitungannya. Loh, nggak baru dong. Iya, cuman baru-baru sekarang Hublot ini itu cuma beda 5 tahun dari Epi loh. ngerti. Cuman Hublot itu dia benar-benar baru orang taunya itu mungkin sekitar 20 tahun belakangan ini, bro. Jadi karena model yang fusion itu orang-orang tahu. Oh. Coba model yang sebelumnya apa coba Hublot? Nggak ada Dia kan? emang fusion. Fusion kan? Mm-mm. Dia bikin dulu apa sih, bikin yang bentuknya kayak apa, gue juga lupa deh. Pokoknya dia start dari fusion, lalu ke Big Bang, baru dia terus ngikut yang Spirit of Big Bang lah apalah. Nah dari sana gue juga udah mulai berasa kok jadi kayak Gak suka sama Hublot lagi sekarang. suka, cuma maksudnya lebih ke Setia ya. lebih ke nembak gitu loh kasarnya. Maksudnya dia ada inspire by mana. Untuk brand sebesar dia mah harusnya dia jangan kayak begitu, Pak. Tapi enggak, cuma kagak. Mesinnya bagus mesinnya. Mesinnya bagus, tapi Mesinnya bagus. lu kalau bilang kayak gitu, Seiko juga tetap sama, bikinnya juga kayak Rolex juga sama. Iya benar. Benar gak? Benar. Omega. Enggak sih, kalau Omega dia ada Omega kayak model Speedmasternya itu kan memang itu bentuknya Omega banget itu kan. Si Master gitu loh. Ya itulah alasannya kenapa orang masih suka klasik, karena beberapa company jam tangan juga masih mempertahankan nilai-nilai klasiknya. Nah bro, ini nih. Bagaimana jam tangan itu bisa mencerminkan status sosial? Jam tangan tuh bisa dicerminkan sebagai status sosial karena bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian untuk seseorang. Pencapaian, setuju? Ya, jadi Setuju. orang suka sama jam tangan tuh ada yang karena pencapaian, dia mencapai, let's say kayak gue naik jabatan, gue beli ini Ya. sebagai pengingat. Ya, aduh. Gue merit, gue pakai ini. Pakai ini. Betul, gitu. betul. Ya kan, jadi itu meningkatkan status sosial kita juga. Betul. Ya kan, dan orang kan tahu jam tangan itu kan nggak murah juga. Ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya. Pada saat kita pakai barang yang mahal, otomatis itu menjadi barang luxury. Setuju. Nah kalau lu pakai luxury, orang ngeliatnya berarti lu kaum the have gitu kan. Ya, count the have. Ya, punya lah gitu. Count the have, anjing. Keren gak sih wajah? Count the have. Nah. Ya karena kan beda. Ya maksudnya seperti yang kayak sering gue ngomong ya. Maksudnya lu punya mobil lu bagus, tapi pada saat lu meeting sama orang, kan mobilnya nggak mungkin lu bawa masuk ke dalam mall. Benar. Lu kan taruh setuju. di bagasi, taruh di parkiran, garasi, ya kan. Tapi kalau misalnya lu Mobil taruh di bagasi. lu pas meeting sama orang, yang orang lihat adalah kalau kayak gue, ya karena gue emang banyak orang dia pasti ngeliat jamnya bos gitu. Ya. Orang pasti refleks melihat apa yang lu pakai. Jam tangan dan Apalagi mobil laki. lah. Jam tangan dan mobil lah. Iya, jam tangan sama Jam mobil. tangan dan mobil. Tapi pas lu meeting sama orang kan lu kan tetap jam yang orang pasti bakal ngeliat dulu nih. Nih ya, ini gue anggapnya gue menginfluence beberapa orang ya. Oke. Racunin orang. Percuma lu pakai baju semahal apapun kalau jam Apa? tangan lu biasa aja. Mendingan lu simpan duit lu, gak usah beli baju mahal-mahal. Pakai pakai jam tangan yang bagus. Gue tuh pernah ketemu orang gini bro pas meeting. Wah pokoknya dari bawah sampai atas branded semua deh. Dari sepatunya, bajunya, topinya, kacamatanya semua tuh serba mahal. Jam tangannya murah banget. Murahnya apa dulu nih? Ya kan gak boleh sebut dong. Ya pokoknya jamnya tidak ada dalam masuk ke Ya, luxury gitu maksudnya ya. jam tangan tuh gak masuk dalam luxury. Oke. Dan itu kayak kok gak cocok banget gitu ya. Ya kan jadi kelihatan kayak, sorry tuh saya ya jangan tersinggung nih. Jadi kayak OKB gak sih? OKB. Ya kan yang bener-bener yang baju tulisannya gede-gede semua kayak gitu-gitu. Ya yang atas bawah semua branded. Branded. Gitu ya. Kacamatanya branded. Gak tau deh, mungkin selera, balik lagi ke selera. Tapi kalau gue sih lebih mendingan kayak lu sepatu biasa, celana biasa, baju biasa. Tapi jamnya ada lu pakai Epi atau Rolex Epi gitu. atau Rolex gitu. Betul. Lebih kelihatan old money gitu kan. Atau lu pakai Panerai deh. Gitu Ya loh. lah gitulah. Cukup lah gitu deh. Bener, setuju. Lu mendingan lu save money buat beli jam tangan daripada beli baju-baju mahal. Kalau menurut kita sih begitu. Toh juga bisa rusak itu baju. Lu Betul. cuci berapa kali juga kan. Betul. Dan bahkan ada orang yang dia jam tangannya biasa tapi bajunya mahal, tasnya pun mahal bro. Nah terus? Tas yang dia pakai misalnya mereknya apa gitu, gua gak ngomong ya, semuanya mahal bro. Nah terus? Ya, tapi jamnya biasa aja. Ya pokoknya intinya kayak baju-baju apa segala macem. Bukannya kita diserang sama komunitas penjual baju nih ntar. Enggak maksudnya gini. Bercanda ya? Enggak. Kita tuh mendingan kalau kayak lu let's say lihat, biasa kan ada nih cowok yang misalnya pakai baju kemeja putih gitu kan. Nah, dia rapi tapi jamnya pipi, Patek Philippe kan tuh keren bos. Atau nggak Epi. Tapi itu hoki buat Rolex. satu brand. Yang biar bisa kamuflage, tau nggak apa? Jadi RM. enggak. Jadi orang pakai baju super mewah semuanya dari atas sampai bawah. Tapi dia pas mau dia nggak punya nih jam luxury. Solusinya apa? Pakai Apple Watch bro. Oh iya. Iya pakai Apple Watch. Jadi kan kesannya kan gue IT banget gitu kan. Gue kan Iya. orang yang melek teknologi gitu. Gue pakai smartwatch gitu loh. Padahal ya dia
duitnya udah habis buat beli baju kayaknya. Ya tapi kalau kayak gitu mah balik ke selera aja lah. Cuman kalau dari kayak kita sih, kalau opini kita sih mendingan seperti itu. Ya kalau menurut gue juga seperti itu. Bajunya biasa aja udah. Tapi susah ngomong juga lah, kan buat beberapa orang yang suka fashion bro. Yeah. Dia kan bisa ngomong gue gak suka jam tangan, pakai jam tangan berat gitu. Berat ya. Ya kan? Makanya harus pakai off-tag, karbon enteng. Ya itulah tugas kita menginfluence orang supaya pakai jam tangan. Betul sekali. Ya kan? Salah satu bagian dari fashion. Setuju. Jadi gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya dari tadi lu cuma nanya begini, nanya begitu. Jadi kesimpulannya adalah gini ya. Kesimpulannya gini. Jam tangan itu kan adalah suatu barang yang bukan berarti harus pamer. Ya. Jadi jam itu adalah achievement. Kalau bagi gue itu begitu. Karena gue dulu pertama kali beli jam tangan mewah karena gue tuh achieve sesuatu. Gue mau inget, gue pernah begini, gue beli 1 jam. Gue pernah begitu, gue beli 1 jam. Nah, tapi pas lu beli jam tangan tersebut, nah belilah jam tangan yang memang ikonik. Yang lu suka aja. Yang lu suka, tapi ya juga jangan sembarangan beli ya. Lu tuh beli jam tangan yang memang ada karakternya kuat lah jamnya lah. Ya kalau menurut gue kesimpulannya jam tangan tuh sebagai salah satu instrumen fashion juga di diri kita. Ya kan? Tapi bisa juga buat orang yang gak suka pamer kan. Dia emang hobi gitu kan. Terus bisa juga diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, yang menurut gua kalau di fashion kayak di sepatu pasti bisa rusak, baju bisa rusak. Tapi kalau jam tangan tuh bisa dari tahun 67 aja sampai sekarang aja masih nyala gitu. Setuju. Jalan. Gitu. Setuju. Dan salah satu instrumen buat investment juga bisa. Ya. Salah satu instrumen doang gitu. Tapi nggak disarankan untuk invest. Terus kalau misalnya ente semua memang punya duit, belilah jam tangan yang lu paham. Jadi jangan beli karena emang lagi ikut tren FOMO. Disesuaikan juga dengan tangan dan karakternya dia. Ya. Kayak kemarin pun gue pakai Cartier Tank kan. Ya terus gue lagi pegang sigar sampai gue tulis di Instagram nih kayaknya lebih cocok pegang pulpen daripada sigar. Gue bilang nggak cocok bro. Ya kalau makanya kalau tangan terlalu dressy. Kalau tangan seperti lu ya pakai Cartier Tank ya emang agak aneh. Iya. Cuma kalau yang mau lu pakai, kalau orang yang agak kurus ya pakai Cartier Tank cocok. Ya, jadi intinya ya sesuaikan dengan wrist kalian gitu loh. Habis. Jadi jangan gitu lupa ya. Komen. Jadi kalian semua jangan lupa komen, subscribe ya. Terus ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya yang masih belum tahu ya dunia jam tangan di sisi lainnya seperti apa. Nah inilah semoga video ini bisa menjawab apa yang kalian pertanyakan. Iya. Apa yang kalian keraguan dan kegalauan gitu loh. Oke. Jadi bye.